Oke guys, jumpa lagi di channel Apex ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara fix error ini ya. Net IPv4.IP unprivileged port start error ya, seperti itu. Atau dari request Abang Reza di sini ya. Di sini beliau juga ngirim full ya, ternyata respon from daemon file to the sim dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan. Kita intro terlebih dahulu. Oke guys, jumpa lagi di channel Apex ID ya. Mohon maaf videonya ini terpisah dari video sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara fix error net IPv4.IP unprivileged port start error ya, seperti ini ya. Kebetulan biasanya ini errornya jika teman-teman menggunakan LXC ya di CasaOS nya, bukan menggunakan VM ya, seperti itu. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, sekaligus saya contohkan errornya seperti apa dan penyebabnya seperti apa ya teman-teman. Jika teman-teman belum tonton untuk error yang sebelumnya, yaitu fix error di CasaOS untuk start Docker CE nya, nanti akan saya berikan caranya ya, atau videonya teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas ya, seperti itu. Nah, yang pertama untuk errornya nanti teman-teman ya, kita buka App Store dulu. Kita akan contoh install salah satu apps di sini, AdGuard saja. Kita langsung install saja. Nah, nanti errornya akan muncul setelah instalasi ini selesai atau instalasi ini belum selesai ya. Nanti akan muncul error ya, seperti itu. Ini terjadi karena pada saat proses instalasi. Nah, ini dia errornya. Di sini jika teman-teman kursornya diarahkan, nah untuk errornya yaitu error response from daemon ya, ini bisa teman-teman gunakan daemon reload atau task kontainernya katanya tidak jalan ya, seperti itu. Kemudian juga untuk OC runtime, create filelet dan juga run create filelet ya, seperti itu. Nah, di sini enable to start container process, kemudian error during container init atau pada saat inisiasi kontainernya itu error ya. Kemudian juga yang terpenting aslinya teman-teman, ini fixnya itu ada di paling bawah, yaitu di permission deny untuk net IPv4.IP unprivileged, seperti itu. Nah, cara fixnya teman-teman di sini pada saat teman-teman install CasaOS di LXC, teman-teman bisa lihat ini masih running 18 menit yang lalu ya, karena saya buat tutorial jadi buat fresh dari nol, sekaligus biar tahu errornya, kemudian cara fixnya bagaimana ya teman-teman. Terkadang jika tutorial dipotong-potong atau istilahnya cuma diambil intinya saja, biasanya untuk errornya itu beda-beda dan cara fixnya beda ya, seperti itu. Namun kalau saya errornya seperti ini akan saya jelaskan full ya, biar teman-teman tidak bingung. Atau mungkin teman-teman ada yang lebih simple cara fixnya, silahkan komentar di bawah ya. Nah, ini dia errornya di sini ada pada saat instalasi dependencies PCI biasanya. Nah, ini dia. Nah, ini jadi errornya mulai dari sini ya, untuk filelet were changed to dev PCI 000 ya, seperti ini, karena ini menggunakan LXC. Kemudian banyak untuk virtual blocknya, loopnya ini error, kemudian DM-nya ini error ya. Nah, error yang sangat janggal teman-teman pada saat proses instalasi selesai CasaOS, biasanya ini tidak akan muncul ya IP-nya di sini ya. Kalau ini muncul berarti untuk IPv4 teman-teman itu tidak error. Namun jika ini tidak muncul, maka proses atau error ini mesti dan akan terjadi ya, seperti itu. Nah, cara fixnya cukup simpel teman-teman, pastikan untuk errornya seperti ini. Kemudian teman-teman jika menggunakan LXC Proxmox bisa disesuaikan, dan juga jangan lupa saya itu menggunakan Debian ya. Ini teman-teman bisa cek saja di sini lsb_release. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak ada seperti ini, maka tinggal kita install saja apt minget install lsb release ya, seperti ini. Tinggal kita enter saja, kemudian sesuaikan saja, tinggal ketik lsb_release -a ya, biasanya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan Debian 12 Bookworm untuk OS-nya, kemudian di atasnya saya instalkan CasaOS. Bang, semisal saya menggunakan Ubuntu ya. Untuk official Ubuntu silahkan teman-teman sesuaikan dengan rekomendasi dari CasaOS itu sendiri, karena ada beberapa memang yang sudah fully support ya, seperti ini officially support. Teman-teman bisa lihat di sini Debian 12. Nah, untuk yang Trixie atau 13 atau Debian 13 Trixie ya. Trixie ya namanya ya. Trixie ya, benar. Untuk Trixie
biasanya jika di sini belum disupport, maka pada saat proses instalasi itu terjadi error atau mungkin ada kendala lain ya, biasanya seperti ini ya, saya kasih tahu. Nah seperti ini, sorry mana, nah ini dia, biasanya akan error seperti ini ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan jika teman-teman ada request, bang bagaimana cara fix errornya seperti ini, seperti itu. Kemudian juga pastikan teman-teman untuk OS-nya sesuaikan dengan compatibility-nya saja. Untuk Ubuntu pakai Ubuntu 20.04 atau teman-teman pakai 25 atau 24, monggo. Nah, tapi nanti untuk proses instalasinya itu menyesuaikan ya. Kenapa menyesuaikan? Karena begini, jika teman-teman instalasi di CasaOS di beberapa OS yang terbaru, biasanya itu akan terjadi error dan juga ada beberapa package yang missing biasanya. Contoh kayak sekarang yang viral di video sebelumnya saya, yaitu Docker CI-nya itu tidak jalan ya, seperti itu. Nah kemudian juga teman-teman pastikan untuk sekarang jika teman-teman sudah instalasi CasaOS-nya ini tidak error, maka teman-teman jangan apt minget upgrade ya. Di sini juga dijelaskan jangan di apt minget update atau upgrade. Kalau update tidak masalah, tapi kalau upgrade jangan ya. Karena nanti untuk package-nya itu akan istilahnya itu terupgrade ya, seperti itu. Nah untuk masuk ke cara fix-nya teman-teman, tinggal teman-teman copy saja ini. Nah ini dia. Nanti akan saya sertakan di deskripsi ya untuk linknya ini. Kemudian di sini teman-teman tinggal saya clear dulu ya untuk ininya karena sudah saya jelaskan. Nah ini saya paste. Kemudian teman-teman jika mengguna Debian 12 seperti saya, teman-teman cukup sesuaikan saja. Di sini triksinya ini ganti bookworm. Nah seperti ini. Kemudian angkanya ini 13-nya ganti ke 12 ya, seperti itu. Sisanya biarkan saja default, kita enter saja. Nanti dia akan proses instalasi. Kemudian download docker.com Linux Debian bookworm stabil AMD 6 part untuk Container IO. Kemudian di sini Debian 12 bookworm ya, seperti itu. Kemudian kita masuk di CasaOS-nya teman-teman, ini refresh saja. Ini proses instalasinya gagal, kita tinggal uninstall dulu, kemudian nanti kita install lagi ya. Kita centang, kemudian kita uninstall. Nah setelah ini selesai teman-teman, kita masuk di App Store, kita akan coba install beberapa aplikasi, memastikan bahwasanya cara fix yang telah saya buat itu selesai atau bisa berjalan dengan baik ya, atau sesuai keinginan, seperti itu teman-teman. Nah pastikan teman-teman untuk package-nya ini sesuaikan ya. Jika teman-teman Ubuntu silahkan pilih Ubuntu untuk komennya ini. Jadi di sini Ubuntu, atau teman-teman bisa cari saja untuk allow downgrade Container IO versi ini ke distro teman-teman, seperti itu. Nah ini dia untuk proses instalasinya sudah selesai. Nah ini jalan teman-teman, jika ini dibuka maka dia bisa. Kemudian kita coba, bang ini kayaknya aplikasinya nge-cache atau gimana, yuk kita install aplikasi lain. Semisal apa ya, kita install yang ringan-ringan saja teman-teman. Contoh saja kita install Glance saja untuk monitoring. Nah ini kita pakai custom install dulu, takutnya portnya itu bentrok. Oh kayaknya aman, tinggal kita klik install saja. Untuk timenya saya biarkan default ya teman-teman, biar ini fresh install ya, seperti ini. Kemudian juga teman-teman pastikan sekarang untuk cara fix yang lainnya itu teman-teman bisa komen di bawah ya. Karena beberapa itu error pada saat install yang ini ya, versi 28 seperti itu. Bang bagaimana cara fix error yang instalasi seperti ini ya. Nah saya kasih tips saja tambahan, teman-teman jangan lupa simak. Nah bang saya install errornya seperti ini bang. Caranya cukup mudah teman-teman, aslinya tidak ribet ya. Maksudnya tidak ribet teman-teman, karena itu hanya Docker versionnya itu tidak sesuai dengan yang ada di repository Debian-nya ya, seperti itu. Gimana bang cara installnya? Nah tinggal copy saja perintah ini, yang ini ya, install, copy, kemudian copy saja teman-teman, masukkan di terminalnya seperti ini. Ini saya clear dulu ya biar mudah clear. Nah saya paste seperti ini. Kemudian teman-teman pastikan di sini Debian 12-nya tetap. Kemudian teman-teman yang ganti ini angka kecilnya saja ya, yang ini ganti bintangnya seperti ini. Kemudian di depannya juga sama ya, seperti itu. Di 3.2-nya ini hilangkan, kemudian ganti bintang. Bang kenapa diganti bintang bang? Jadi nanti dia akan menyesuaikan versi 28 yang tersedia untuk Debian 12 bookworm atau Ubuntu teman-teman, atau Armbian atau OS lain, Alpine dan lain-lainnya, silahkan sesuaikan ya, seperti itu. Karena terkadang di beberapa repository atau apt list atau repositorinya itu ada yang tidak ada ya teman-teman. Pastikan untuk package-nya ini ada ya, karena jika ini tidak ada
maka prosesnya itu biasanya tidak akan jalan dan juga akan terjadi error seperti ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru di channel ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, dan juga terima kasih untuk abang yang telah join di member ya. Terima kasih banyak bang telah join di member, dan juga terima kasih teman-teman pada video sebelumnya dan juga pada bulan-bulan sebelumnya yang telah memberikan super thanks di channel ini ya. Itulah jadi semangat saya agar saya update konten. Dan juga terima kasih teman-teman yang komentar di Telegram seperti ini, karena berkat teman-teman ini saya dapat pembelajaran banyak ya. Contoh dari tentang error monitor ini ya, seperti itu. Ada yang install tentang Cloudflare itu di PVE-nya. Jadi kalau saran saya untuk PVE-nya itu jangan diinstal apapun ya, cukup install Proxmox-nya saja dan juga LXC-nya. Nah, untuk kayak kontainer dari Cloudflare, kemudian aplikasi-aplikasi atau deployment lain teman-teman bisa pakai LXC atau juga pakai VM ya, seperti itu. Nah, nanti saya juga akan mungkin di video selanjutnya akan mereview tentang Proxmox VE 9.0 sekian kalau nggak salah, yang support OC ya namanya. Jadi nanti deploy untuk di Proxmox-nya ini teman-teman bisa deploy langsung Dockernya ya, seperti itu ya. Mungkin seperti itu saja teman-teman di video kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah join dan juga share video ini. Nah, ini dia saya sekalian beri quick review. Nah, ini sudah jalan. Nah, ini dia glance-nya sudah jalan. Nah, tidak ada error yang terjadi. Kemudian sekedar tips saja, pastikan teman-teman jangan klik apt minget upgrade ya, seperti itu untuk di distro Linux-nya ya, atau di OS-nya ini ya. Jangan di upgrade. Kalau update boleh, tapi kalau di upgrade jangan ya. Maksudnya untuk perintah apt minget update atau apt update seperti ini boleh, tapi jangan di upgrade ya, karena nanti package-nya itu akan kembali ke yang terbaru ya, seperti itu. Kemudian untuk CasaOS tips simpelnya, pastikan teman-teman gunakan Debian 12, Ubuntu 20 atau 22 boleh. Pada video sebelumnya saya pakai Ubuntu 22.04, atau teman-teman bisa ikuti rekomendasi dari Icewell Tech ya, atau dari CasaOS GitHub-nya, atau dari Zima Space-nya ya, seperti itu. Karena di sini official support-nya itu ada 3, yaitu Debian 12, Ubuntu, dan Raspberry Pi OS ya, seperti itu. Kemudian juga untuk community atau CI, community support-nya itu ada 2 yang sudah dites. Jadi di Armbian bagi teman-teman pengguna STB itu kabar baik ya, karena Armbian 2204 itu sudah dites full. Tapi untuk beberapa ini belum ya, kayak Alpine, OpenWRT, dan Arch Linux ya. Nah, ini dites namun belum istilahnya belum full lah, seperti itu. Kemudian juga teman-teman untuk proses instalasi di CasaOS di LXC teman-teman kalau bisa ya, ini hanya saran saja, teman-teman pakai yang curl saja ya, jangan pakai yang widget ya, karena pada video sebelumnya itu 2 kali saya error, atau mungkin konfigurasi saya yang error ya. Jika teman-teman ada saran atau mungkin teman-teman ada cara fix yang lebih simpel, teman-teman bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share video yang telah saya buat. Terima kasih untuk teman-teman yang telah join jadi member. Nah, ini kebetulan satu Suhu SEO masih join. Kemudian bagi teman-teman yang belum join, silahkan join di member YouTube UPX ID di bawah ini ya. Kemudian juga terima kasih untuk super thanks yang telah teman-teman berikan, dan juga nanti akan saya balas teman kita yang komentar di Saweria. Teman kita nanti akan saya berikan videonya atau saya buatkan ya, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.